Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Nah, dalil itu ada dua, ada akli, ada nakli. Kalau nakli yaitu tadi Quran, hadis, dan juga ijma ulama. Kalau akli yaitu dalil akal. Coba positifnya gini aja. Kita berziarah ke makam para aulia itu pastinya kalau misalkan dituduh kalau antum ini ziarah ke makam wali, berdoa kepada wali, lah kita nggak pernah minta kepada wali, kita nggak pernah minta sama Habib, nggak pernah minta sama ahli kubur, kita cuma minta sama Allah, cuman agar Allah mengabulkan doa kita melewati wali yang sedang kita ziarahi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku ketemu lagi dengan saudara-saudaraku seiman, seislam, semanhaj salafiyun Ahlussunnah wal Jamaah secara konsekuen. Insyaallah saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita terus mengkaji, menganalisis, mereaksi berbagai hal-hal yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Islam agama hukum. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum. Benar atau salah harus ada dalil. Yang hak, yang batil itu jelas berbeda. Yang hak itu terang menderang bagaikan di siang hari. Tapi yang batil itu gelap gulita bagaikan tengah malam. Saudaraku seiman, seislam, aku ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf mengatakan, apabila anak cucu Adam mati, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau anak Adam itu yang mati itu berilmu, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, maka ilmunya itu akan mengalir kepadanya. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kalau dia bersedekah, mewakafkan tanahnya untuk membangun madrasah, majelis ilmu, tentunya harus berdasarkan kitabul Al-Quran dan Sunnah, sedekahnya itu akan mengalir kepadanya. Dan terakhir, doa anak yang soleh, soleha. Kalau dia punya anak laki-laki disebut soleh. Kalau yang perempuan soleha. Anak-anak yang soleh dan soleha, itulah yang mengalir kepada bapaknya atau ibunya. Jelas. Tapi saya tidak menemukan ada dalil. Saya tak pernah mendengar bahwa Rasulullah berkata, kita dibolehkan minta kepada orang mati yang di kuburan. Yang mati itu wali katanya. Ulama. Orang soleh katanya begitu. Tapi nggak ada keterangan kita untuk meminta kepada orang yang mati. Atau disebut berwasilah. Ya. Seperti yang dikatakan Habib ini, dia menjelaskan bolehnya berwasilah. Mari kita dengarkan. Adib, tolong ditambahi penjelasan, Bib. Ini terkait masalah ini Ustadz Rahmat. Ini dari aliran paham Wahabi yang dia mengatakan bahwa ziarah kubur itu adalah bid'ah dan syirik. Mungkin bisa ditambahi, Habib, monggo. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Mungkin kalau misalkan bahas masalah dalil mungkin sudah cukup. Gus Ilin barusan sudah panjang lebar membahas dalilnya ziarah, hadisnya ziarah, dan panjang lebar tentang ziarah dalilnya apa. Nah, dalil itu ada dua, ada akli, ada nakli.
Kalau nakli yaitu tadi Quran, hadis, dan juga ijma ulama. Kalau akli yaitu dari akal. Coba positifnya gini aja. Kita berziarah ke makam para aulia itu pastinya kalau misalkan dituduh kalau antum ini ziarah ke makam wali, berdoa kepada wali lah, kita nggak pernah minta kepada wali, kita nggak pernah minta sama Habib, nggak pernah minta sama ahli kubur, kita cuma minta sama Allah, cuman agar Allah mengabulkan doa kita melewati wali yang sedang kita ziarah ini. Tabarukan dengan wali yang sedang kita ziarah ini. Jadi dia itu wali yang sedang kita ziarah itu cuman pewasilah, cuman pengantar bagi kita untuk sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Antum umroh, antum haji, ada yang namanya nanti sa'i, yaitu lari ke Safa dan Marwah. Safa ke Marwah itu apakah tujuannya apa? Tujuannya kan bertabarukan kan? Mencari barokah dari bekas peninggalan lari-larinya dulu siapa namanya yang cari air tadi itu Siti Hajar yakni lari Safa Marwah sa'i tadi tersebut, dan kita melakukan sa'i itu kan untuk bertabaruk. Lalu apa bedanya dengan ziarah? Ziarah juga tujuannya bertabaruk. Jadi antara dua ini sebetulnya sama aja, perihal yang sama. Itu kalau dari akli, yakni secara pikiran, secara misalkan kita dituduh sebagai antum ini minta-minta sama habaib, minta-minta sama wali, minta-minta sama ahli kubur. Nah, kita nggak pernah minta sama habaib, kita nggak pernah minta sama ahli kubur. Kita mintanya cuma sama Allah, cuma melewati wasilahnya orang yang sedang kita ziarahi ini. Wahada dalil akli yang mungkin dapat insya Allah membantu bagi semua umat muslim untuk berpikir lebih jernih. Fa inna Allah yahdina wa yahdi kullal ajma'in. Insyaallah Allah beri hidayah kita dan semua orang muslimin. Amin. Keterangan yang disampaikan oleh Habib ini perlu diluruskan agar umat Islam, saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, tahu dan mengerti. Bolehkah berwasilah dengan orang mati? Biar kita cerdas, biar bisa kita membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana sunnah Rasulullah, yang mana bid'ah, khurafat. Tapi untuk menjelaskan keterangan yang disampaikan Habib ini dengan ilmu, bukan dengan amarah, bukan dengan rasa dengki, bukan, tapi dengan ilmu. Siapa lagi kalau bukan ulama penerus Nabi? Abdul Qadir Jawas akan menjelaskan dan menjawab keterangan Habib tadi. Kita dengarkan. Bahwa datang ke kubur itu, kubur kiai atau habib atau yang lain, sebagai wasilah kepada Allah, nggak ada. Kalau itu sebagai wasilah, mesti yang pantas menjadi wasilah pertama kali siapa? Kubur siapa? Kubur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kubur siapa? Para sahabat. Nggak ada para sahabat datang ke kubur Nabi untuk wasilah kepada Allah, nggak ada. Allah menyuruh kita untuk berdoa atau meminta pakai wasilah atau langsung? Langsung. Allah berfirman berkaitan dengan doa dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian semua berdoa kepadaku, aku akan kabulkan langsung tanpa perantara. Allah itu dekat atau jauh? Dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Allah dekat. Allah mendengar semua permintaan kita. Enggak perlu pakai perantara. Jangan disamakan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Kan tiap hari dia baca tuh walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah nggak sebanding dengan makhluknya. Allah nggak setara dengan makhluknya. Allah juga berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak sama dengan makhluknya. Nggak sama. Nggak boleh dijadikan permisalan. Permisalan begini. Kan kalau kita datang kepada raja, presiden, nggak bisa langsung. Mesti menemui siapa? Ajudannya dulu. Ini untuk siapa? Untuk manusia. Kalau untuk Allah langsung tanpa perantara. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran.
dan juga nabinya Muhammad SAW, suruh langsung kepada Allah, nggak pakai perantara. Justru dengan pakai perantara seperti orang-orang siapa? Kaum musyrikin. Kaum musyrikin ketika dikatakan tidak boleh nyembah berhala, kubur dan segala macam, mereka mengatakan bahwa ini sebagai perantara. Sama dengan kaum musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak menyembah mereka, tapi mereka ini sebagai apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dalam surah Az-Zumar ayat 3. Jadi perkataan mereka ini mengatakan sebagai perantara, wasilah, sama dengan perkataan siapa? Perkataan siapa? Kaum musyrikin. Dan kalau kita lihat perbuatan umat Islam, maksudnya sebagian umat Islam yang mereka berbuat syirik kepada Allah, keadaan mereka ini kalau kita lihat lebih jelek dari kaum musyrikin. Tolong perhatikan, dengarkan, perhatikan. Belum selesai, kajian kita belum selesai. Orang-orang yang ada sebagian kaum muslimin ini mereka berbuat kesyirikan. Perbuatan mereka lebih jelek daripada kaum musyrikin. Kenapa demikian? Kaum musyrikin ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Kaum musyrikin ketika mereka senang baru mereka berbuat syirik. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka menaiki perahu, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka dengan ikhlas berdoa kepada Allah. Ini kaum musyrikin ini. Ketika mereka diselamatkan oleh ke daratan, mereka berbuat syirik, kata Allah. Tapi umat Islam, sebagian umat Islam, di saat senang berbuat syirik, yang kedua, di saat susah mereka berbuat syirik. Jelas itu. Itu baru yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, kalau kaum musyrikin zaman dulu, mereka berbuat syirik, berbuat syiriknya cari orang-orang yang soleh. Ini orang soleh meninggal, nah mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh ini. Kalau sekarang sebagian umat Islam, bagaimana dia datang? Ke kuburan para penjahat, perusak agama, bahkan diantara mereka nggak sholat sama sekali. Kan orang kalau sudah belajar torekot, kalau sudah sampai hakikat ma'rifat, sholat nggak dia? Nggak sholat. Nah itu datangnya oleh Islam. Iya. Kalau zaman dulu orang musyrikin cari orang soleh berbuat syiriknya. Kalau sekarang dicari orang-orang jahat. Bahkan kadang-kadang, bayangkan ya, kerbau dijadikan sebagai apa? Sebagai tuan sesembahan. Kotorannya diambil, dipepet ke mukanya. Yang dibilang kiai selamat. Terjadi nggak tuh? Terjadi di Indonesia. Belum lagi yang lain. Contohnya udah banyak deh, puluhan. Yang berkaitan dengan kubur ini, yang dilarang, ini ada dua macam. Antum lihat di halaman 249. Jadi antum perhatikan ya, bahwa ziarah kubur itu secara hukum syar'i, hukumnya sunnah. Ziarah kubur, perhatikan tuh, ziarah kubur dianjurkan. Tujuan ziarah kubur, apa tujuannya? Yang pertama mengucapkan salam. Kita baca, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah wa lakumul afiyah. Yang kedua mendoakan si mayit dan penghuni kubur semuanya kaum muslimin. Yang ketiga mengingatkan kita kepada mati dan kepada akhirat. Itu tujuan dari kubur. Kalau ada orang ziarah kubur tujuannya dia untuk berdoa di sana, minta-minta di sana, jatuhnya syirik. Maka saya sebutkan yang dilarang ini dalam ziarah kubur dua macam. Yang pertama, perbuatan yang diharamkan dan merupakan sarana kepada kesyirikan, artinya jalan kepada kesyirikan. Seperti apa? Meminta berkah kepada penghuni kubur, tawasul kepada Allah melalui penghuni kubur, sholat di sisi kubur, meninggikan kubur, membangun kubur, dan yang lainnya. Yang kedua, syirik besar. Seperti apa syirik besar? Berdoa kepada penghuni kubur. Maksudnya minta kepada penghuni kubur. Istighatsah, minta tolong kepada sulit, kepada mereka. Ini masih ada apa tidak? Masih banyak kaum muslimin yang mereka datang ke kubur-kubur
yang dianggap oleh mereka wali atau kuburan keramat atau yang lainnya, itu mereka datang ke sana istighatsah, minta tolong saat sulit, minta jabatan. Apalagi nanti waktu pemilihan ini, ya, pilkada, itu banyak yang datang ke kubur-kubur itu, banyak sekali, minta supaya dipilih dia. Kalau kita lihat seperti itu, bagaimana jadi pemimpin? Akalnya nggak waras. Keterangan ulama poros Nabi Abdul Qadir Jawas berdasarkan ilmu, bukan pendapat, apalagi hawa nafsu dan pikirannya. Jelas, lugas. Inilah beruntungnya kita. Beruntungnya kita hidup di Indonesia ini. Waduh, punya ulama-ulama pewaris para nabi. Sekarang kita udah tahu kan? Bagi pengikut pecinta Rasulullah, tidak akan pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Habib tadi. Kemudian mereka tersinggung. Disampaikan hukum-hukum tentang Islam, ada yang tersinggung loh. Apa kata dia? Salafi membid'ahkan ziarah kubur. Ini fitnah. Nggak ada ulama salaf membid'ahkan orang-orang yang ziarah kubur. Salah. Yang dilarang adalah minta-minta kepada orang mati yang ada di kuburan. Itu musyrik. Kemudian mereka berkata, mengkafir-kafirkan. mencari kesalahan para salafi, ya nggak ada. Nggak ada. Udah terjawab kan sama ulama poros Nabi. Nggak ada istilah wasilah dalam Islam. Nggak ada. Insya Allah ini jadi pencerahan untuk saudaraku seiman Islam dimanapun kalian berada. Saya hanya menyampaikan. Kalau percaya dengan disampaikan ulama poros Nabi, berarti kalian benar-benar diberi hidayah oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Tapi kalau masih tetap kekeh dalam tradisional, mengikuti aba ana, itu hak Anda. Karena kelak juga ada peradilan yang maha adil. Itulah peradilan akhirat. Insya Allah kita ketemu di lain peristiwa untuk membahas, mereaksi tingkah laku orang-orang yang seakan-akan tokoh agama, seakan-akan ustadz, tapi yang disampaikannya menyesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.